pertama di dunia kita akan mengupas tuntas masalah pemeriksaan genetik yang terkait dengan risiko untuk terinfeksi COVID-19 dan juga risiko kita apakah kita memerlukan perawatan rumah sakit atau tidak ketika kita terinfeksi COVID-19. Siang hari ini kita ada dua pembicara. Sebelum saya memperkenalkan pembicara kita, saya izin memperkenalkan diri. Saya Dr. Amanda Dianki, selaku medical support dari Nutrigenmi by Kalbe, yang siang hari ini akan menjadi moderator Bapak Ibu sekalian untuk kita berbincang dan mendengarkan presentasi mengenai ilmu-ilmu terbaru ya seputaran COVID dan juga genetik yang berhubungan dengan COVID. Kita ada Dr. Sindiawati Josito Pujadi, spesialis gizi klinis. Selamat siang, Dr. Cindy. Ya, mungkin boleh di-unmute, Ya, Dok. selamat siang. Selamat siang, Dok. Apa kabar? Baik. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Dr. Gunawan, spesialis penyakit dalam. Selamat siang, Dr. Gunawan. Halo, selamat siang. Dr. Apa kabar, Amanda, Dr. Gunawan? Lagi di rumah sakit, Cindy. Dok? Ya. Iya nih, masih di rumah sakit. Terima kasih, Dok, sudah meluangkan waktunya walaupun sedang di rumah sakit, tapi mau bincang sama kita ya, Dok, siang hari ini. Oke, baik. Ya, sama-sama. Sebelum kita memulai acara kita di siang hari ini, saya mau umumkan dulu, tadi ada titipan dari panitia bahwa untuk peserta pada webinar di siang hari ini berkesempatan untuk mendapatkan 3 GoPay. Ya, 3 voucher GoPay ya, senilai masing-masing Rp50.000. Syaratnya adalah dengan cara follow Instagram dari Nutrigenmi, kemudian upload di story Instagram Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa tag Nutrigenmi dan juga tag 3 teman yang lainnya di story-nya. Oh ya, kalau bisa story-nya jangan, kalau bisa akunnya jangan di private karena mungkin panitia nanti biar bisa ngelihat ya, biar bisa ngecek. Jadi silakan di screenshot, kemudian screenshotnya ditampilkan di Instagram story-nya, kemudian tag @nutrigenmi dan juga mention 3 orang teman lainnya. Baik, di siang hari ini kita mau ngebahas banget kenapa ada orang-orang yang kadang-kadang kita kalau lihat ya Dr. Cindy, Dr. Gunawan ini beliau berdua ini adalah praktisi ya dokter yang berpraktek di Rumah Sakit Medistra ya dengan spesialisasinya masing-masing, tentunya sudah banyak sekali ketemu sama pasien COVID dan banyak sekali merawat pasien COVID-19. Nah, kita tentu bertanya-tanya belakangan ini agak aneh ya. Kalau dulu tuh yang parah-parah itu banyakan adalah orang-orang yang udah sepuh ya, yang punya comorbid gitu. Nah, tetapi belakangan ini nih agak aneh gitu karena banyak juga orang-orang yang usianya masih muda, aktivitasnya berjalan seperti biasa, nggak punya comorbid juga, tapi ternyata ketika kena COVID-19 kok bisa jadi separah itu, bisa sampai butuh ICU dan lain sebagainya. Dan memang di kalangan dokter pun genetik yang menentukan COVID-19 pada diri seseorang itu menjadi parah atau enggak itu masih menjadi misteri ya. Nah, memang pertama kalinya juga ditemukan ya, bukan ditemukan pertama kalinya juga berhasil dipublish gitu sebuah jurnal yang memang membahas mengenai kaitan antara satu gen dengan risiko untuk terkena COVID-19. Nah, itu yang akan kita bahas di siang hari ini. Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan anything about COVID-19 dan juga genetiknya silahkan langsung di chat, nanti saya akan coba bacain setelah beliau berdua ini menerangkan slide-nya masing-masing. Nah, yang pertama, saya akan persilakan Dr. Gunawan dulu ya, Dr. Cindy. Nanti kemudian setelah sesi Dr. Gunawan, kita akan ke Dr. Cindy, baru kemudian kita akan tanya jawab. Mungkin gitu ya. Oke, terima kasih. Dr. Gunawan, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan Dr. Gunawan untuk showing the slide. Terima kasih. Ya, terima kasih.
sorry ya. Oke, saya boleh mulai ya. Ya, silakan dok. Jadi saya sedikit sharing untuk COVID-19 ini. Sejak akhir tahun 2019 memang kasus pneumonia baru ini memang mulai merebak di provinsi Hubei, Cina. Kemudian awalnya dimulai dengan epidemi di Cina dulu, kemudian mengalami pandemi global di seluruh dunia, ada virus tersebut. Sampai Februari 2020 terakhir, coronavirus disease COVID-19 ini disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau sindrom Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Transmisi awalnya dari hewan ke manusia, diakhiri dengan manusia. Kita lihat statistik harian ini Indonesia-nya, ini sekitar Juni-Juli itu ada lonjakan kasus yang sangat sekali bila dibandingkan tahun-tahunnya. Di sini dari awal tahun terdapat beberapa kali lonjakan, tapi kemudian turun, kemudian di akhir tahun sempat ada lonjakan di tengah adanya virus yang baru seperti varian Lambda, dan memang sudah dikonfirmasi oleh Halo Dr. Gunawan. Ya, mohon maaf Dr. Gunawan, suaranya agak terputus-putus, Dok. Oh, sorry. Ya, sepertinya Dr. Gunawan sedang memperbaiki jaringannya. Baik, ini udah langsung banyak sekali yang masuk pertanyaannya seputar COVID-19 ya. Sambil menunggu Dr. Gunawan, mungkin saya akan sharing lagi kepada para peserta webinar di siang hari ini. Ada hadiah yang menarik dari panitia dari Nutrigenmi, yaitu voucher GoPay senilai masing-masing 50.000 untuk 3 pemenang. Caranya gampang, tinggal screenshot aja aktivitas kita di siang hari ini, acara webinar ini, kemudian diupload untuk ke Instagram story Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa tag Nutrigenmi dan juga mention ketiga teman lainnya. Mungkin boleh dibantu dari panitia. Dr. Gunawan sudah bergabung lagi belum ya? Nah, ini dia. Halo dok. Jelas ya? Sorry, ya, sorry putus jaringannya. Okay. Sorry, saya share lagi konten saya. Ya, silakan dok. Ya, terima kasih. Jadi kembali lagi bahwa kita mengalami lonjakan kasus yang sangat bermakna Juni-Juli kemarin, disebabkan karena adanya lonjakan kasus akibat varian. Ini sedikit mengenai patofisiologi, jadi kenapa sih kita bisa kena virus Delta. Jadi virus-virus di badan kita melalui saluran nafas, jadi transmisinya memang dari droplet atau dari udara itu adalah mengandung partikel-partikel virus yang didapatkan dari orang lain yang batuk ataupun mengalami sin ya. Kemudian partikel-partikel tersebut bisa melayang-layang di udara sampai kita hirup. Kemudian setelah kita dan mengalami beberapa hal, kemudian replikasi dan menyebabkan sakit. Kenapa sih kita bisa ada beberapa pasien yang berat, ada beberapa pasien yang ringan? Hal ini disebabkan karena adanya peradangan di dalam badan. Jadi peradangan di dalam badan ini disebabkan karena si virus yang masuk memicu produksi dari antibodi, kemudian antibodi itu akan merangsang sel darah putih kita untuk makan si virusnya, kemudian bunuh di sel darah putihnya. Kita akan mengeluarkan zat-zat interleukin yang akan menyebabkan cytokine storm, badai sitokin. Badai sitokin respon badan yang sangat berlebihan, jadi hiperinflamasi.
Jadi cytokine ini akan menyebabkan adanya peradangan yang hebat di dalam badan kita, jadi tissue injury atau kelainan di dalam badan kita, menyebabkan terjadinya kerusakan paru kita. Nah, di mana tempat nutrigenomik pasien COVID-19? Mungkin hal ini akan dijelaskan lebih lanjut lagi oleh Dr. Cindy. Jadi dari data-data di Eropa, mereka mengungkapkan bahwa dari hasil-hasil data tersebut didapatkan beberapa gen yang ditengarai bila terjadi mutasi di daerah gen-gen tersebut akan menyebabkan terjadinya kejadian COVID yang berat. Jadi ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk mengupregulasi gen-gen tersebut dengan beberapa makanan yang nanti mungkin akan dijelaskan oleh Dr. Cindy lebih lanjut lagi untuk mencegah supaya kalau kita kena COVID tidak terjadi berat. Spektrum COVID tersebut sangat bervariasi, ada yang sangat ringan sekali sampai yang tidak ada gejalanya, berat sampai kita perlu harus masuk intubasi atau ventilator. Pelaksananya sendiri memang dibagi menjadi konsultasi dulu, kemudian kita assessment kita assessment risiko pada pasien ini, kemudian apakah ini pasien ringan, sedang atau berat, kemudian kita berikan akses ke UGD kalau mereka berat ya, atasi penyebab lainnya, kemudian diberikan trombofilaksis. Jadi trombofilaksis itu untuk mencegah supaya tidak terjadi kekuatan. Lihat yang sakitnya, faktor-faktor lainnya kita juga bisa rawat itu kalau misalnya ada sesak yang memberat atau saturasi oksigen di bawah 90% atau ada perubahan kesadaran atau perilaku. Ya. Terapi spesifik kalau di rawat jalan, kalau di luar negeri sudah mulai ada pemakaian dari sini, kemudian Bexdanvimab itu banyak sekali ya. Kemudian bisa juga diberikan TPK atau plasma konvalesen transfusi, dan ada beberapa obat lainnya, seperti lopinavir, ritonavir, ini kita sudah tinggalkan, ivermectin dalam perdebatan, kloroquine, hidroksikloroquine sudah kita tinggalkan ya. Fluvoxamine ini kita sedang mulai banyak penelitian, azitromisin, vitamin kita. Kemudian antibodi monoklonal, ini banyak sekali jenisnya ya, bamlanivimab, casrivimab, imdevimab, kemudian ada juga Bexdanvimab yang sudah masuk ke Indonesia, itu menurunkan jumlah virus dan risiko perawatan. Biasanya diberikan sesegera mungkin saat kita mulai sakit. Biasanya dosis tunggal saja, kemudian dia membantu untuk menurunkan risiko COVID-nya menjadi berat, terutama pada mereka dengan faktor risiko seperti diabetes dan yang lain-lain. Dan ini adalah faktor risiko perburukan COVID yang dengan penyakit-penyakit penyerta seperti gagal ginjal, diabetes, atau daya tahan tubuh yang anti obat supresan yang lain, atau usia sangat tua sekali, ini ada terdapat faktor risiko untuk perburukan. Ini TPK saat ini masih dalam tahap penelitian. Konvalesen itu saat ini dipakai untuk mencegah perburukan pada pasien-pasien COVID. Biasanya diberikan pada saat awal, karena isinya adalah antibodi. Tapi TPK ini seperti pedang bermata dua. Harus berhati-hati sekali, karena antibodi yang dimasukkan ke dalam badan pasien COVID itu akan memicu perlawanan dari badan ke virus lebih besar lagi. Kadang-kadang akan menimbulkan cytokine storm. Hal ini yang menyebabkan tiba-tiba pasien mengalami perburukan setelah mendapatkan TPK. Kemudian terapi-terapi simptomatik gejala kita biasa berikan acetaminophen, NSAID seperti ibuprofen, asam mefenamat itu tidak diberikan karena memang menimbulkan peradangan yang lebih luas nantinya malah. Kemudian posisi-posisi tertentu seperti posisi tengkurap, latihan nafas, batuk harus kita hilangkan, banyak minum dan istirahat itu akan membantu perbaikan dari gejala. Terapi spesifik biasa kita berikan dexamethasone dan remdesivir untuk mereka yang sudah perlu oksigen. Kemudian beberapa terapi
empirik seperti terapi untuk pneumonia bakterial juga diberikan antibiotik. Jadi tidak semua pasien COVID-19 harus diberikan antibiotik, akan tetapi kalau kita curiga bahwa pasien ini mendapat infeksi bakteri juga, kita harus berikan antibiotika. Dexamethasone ini adalah obat dewa sebetulnya, karena banyak pasien sekali yang kemarin waktu loading Juli kemarin keselamatan injeksi ini juga lumayan bisa menurunkan risiko angka kematiannya. Kemudian ada juga remdesivir, ini kita berikan pada pasien derajat dengan atau tanpa oksigen. Saat ini tidak direkomendasikan untuk mereka yang punya kelainan ginjal. Ya. Kemudian ini ada golongan baru janus kinase inhibitor ya. Saat ini digunakan di Amerika, digunakan bersamaan remdesivir bila pasien tersebut ada kontak dari wilayahnya tocilizumab. Kemudian ada terapi plasma konvalesen juga ya. Ini masih dalam tahap investigasi seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian terapi masih di Avigan, favipiravir atau Favictal mungkin ya. Masih dalam tahap investigasi sebetulnya, tapi dari uji-uji yang ada di Rusia dan Cina itu menunjukkan perbaikan klinis yang nyata. Dan ada juga ivermectin yang sekarang ini sedang digembur-gemburkan juga ya. Sementara ini sebetulnya untuk ivermectin belum terbukti untuk membantu penyembuhan dan belum terbukti untuk mencegah penularan dari COVID tersebut. WHO dan Badan Dunia yang lain belum bisa mengendorse penggunaan ivermectin untuk terapi dan pencegahan COVID. Terapi yang sudah tidak dianjurkan lagi sebetulnya terapi antivirus seperti lopinavir, ritonavir, dan antibiotika azitromisin ini sudah tidak dianjurkan lagi untuk dari WHO. Begitu pula dengan hidroksikloroquine seperti plaquenil, hylopin itu sudah dianjurkan lagi untuk penggunaannya pada pasien COVID. Kemudian ini terapi-terapi seperti pneumonia, influenza ya, ini juga diberikan. Dan kita berikan juga obat pengencer darah. Karena apa? Karena pada pasien-pasien COVID-19 yang sangat berat, biasanya disertai dengan penggumpalan darah atau kekentalan darah yang meningkat. Kita berikan pengencer darah, biasanya diberikan suntikan di bawah kulit, atau bahkan kadang-kadang diberikan masuk ke dalam pembuluh darah langsung untuk kejadian tromboemboli atau adanya bekuan darah. Nah, pencegahan infeksi COVID-19. Bagaimana kita bisa mencegahnya supaya tidak menyebar? Kita harus sering cuci tangan, ya. Cegah jangan sampai sering-sering menyentuh mata, ya, menyentuh mulut, hidung, ya. Harus tutup mulut bila batuk atau bersin. Kemudian sering-sering membersihkan permukaan benda-benda yang disentuh. Jangan kontak erat orang-orang yang tidak kenal. Anda merasa sakit, stay di rumah. Tetap tinggal di rumah dan cari pertolongan. Karantina pasca kontak dekat dengan individu COVID itu ada mereka yang asimptomatik ada 7 hari. Jadi kalau kita ketemu pasien COVID, kita ketemu salah satu keluarga kita yang COVID tidak pakai masker, kita harus karantina diri kita sehari. Kemudian 48 jam setelah lepas karantina kita PCR negatif, baru kita bisa lepas dari karantina. Atau kita bilang aja ada pencegahan ini vaksinasi. Saat ini kita saat kejadian Juni itu banyak pasien-pasien saya yang orang tua malah baik-baik saja. Kondisi COVID-nya sangat ringan sekali. Itu biasanya itu sudah divaksinasi. Nah, waktu itu pemerintah memang endorse vaksinasi lansia dulu, dan memang sangat terbukti lansia-lansia tersebut cukup mengalami kejadian COVID yang sangat ringan. Bahkan yang terjangkit COVID pada usia muda ini malah kondisinya sangat berat. Jadi sekian mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin lebih banyak Dr. Cindy nanti dan biar bisa jawab ya gitu.
moderator. Terima kasih Dokter Gunawan. Ini pertanyaannya udah banyak banget Dok yang apa namanya setting untuk Dokter Gunawan ya. Sebenarnya Dokter Gunawan adalah dokter favorit. Dokter favorit masyarakat Dok. Pertanyaannya udah langsung banyak banget Dok. Nanti Bapak Ibu kita akan coba bacakan ya. Sekarang kita akan mendengarkan dulu pemaparan dari Dokter Sindiawati, spesialis gizi klinik. Silakan Dokter Cindy. Ya, selamat sore semua. Saya akan membawakan mengenai gen ya, sesuatu hal yang baru, yaitu tentang gen dan imunitas. Kelihatan full screen-nya kan Amanda? Ya, kelihatan Dok. Ya, ini yang akan saya bahas yang ini. Jadi ada sesuatu hal yang baru mengenai genetik dan imuniti. Ini, ya. Jadi ini di banyak yang dibicarakan di luar, yang hal-hal semuanya ini baru. Jadi baru mereka publish, baru mereka yang dikatakan super taster, yang bisa mempengaruhi proteksi terhadap COVID. Dikatakan one of the biggest mystery of the novel coronavirus is why it affects some people. Jadi kenapa ada satu orang lebih berat daripada yang lainnya? Itu masih merupakan misteri. Kenapa sih gitu? Kayaknya daya tahan tubuh saya bagus, aku jaga makan, aku olahraga, tapi kenapa aku bisa kena lebih berat dari yang lain? Itu yang masih jadi pertanyaan. Dan ini ada satu penelitian yang baru yang dipublish di New England Journal Medicine tahun 2020 mengenai genetik. Ya. Jadi ada satu gen yang namanya TR2. Di mana sih dia? T2R38. Jadi gen ini itu terdapat pada saluran pernafasan. Dan dia bertugas untuk, jadi kalau ada virus atau bakteri datang, dia akan menstimulasi yang namanya NO nitric oxide. Nah, nitric oxide ini akan merangsang si bulu-bulu di area saluran pernafasan itu untuk secara aktif mengusir virus-virus atau bakteri-bakteri yang datang. Sehingga supaya virus itu jangan sampai masuk dan menyebabkan adanya membuat infeksi terhadap tubuh kita. Jadi di situ mereka melihat apakah ada hubungan ya antara yang namanya bitter taste. Aneh sih, ngomongnya kan bitter taste. Tapi ternyata bitter taste ini selain ada di saluran, di rongga mulut, di lidah kita, dia juga ada di gen tersebut, ada di saluran pernafasan kita. Jadi di bulu-bulunya situ. Jadi mereka menanya-nanya, apakah sebenarnya ada hubungan ya antara bitter taste gen tersebut dengan infeksi COVID-19. Nah, mereka kemudian melakukan penelitian dan mereka mendapatkan ternyata, jadi kita kalau gen kita itu ada variasi-variasinya. Nah, variasi-variasinya itu tersebut yang berbeda-beda itu yang akan mempengaruhi keluarnya. Jadi di sini dikatakan pada orang-orang yang mempunyai variasi yang di genotype yang GG, ya, ternyata dia 55% lebih terkena infeksi COVID-19 dibandingkan yang CC. Oke. Dan kemudian gimana dengan yang masuk rumah sakit? Dan ternyata kalau variasi ini dia mempunyai variasi yang di GG, 85,5% itu lebih cenderung untuk beresiko untuk masuk ke rumah sakit dibandingkan yang CC. Gimana dengan lamanya sakit? Ternyata
pada yang GG, ini dikatakan bisa sakitnya lebih lama dibandingkan yang CC. Ya, ini adalah penemuan yang terbaru. Ini adalah hasil penelitiannya, sampelnya lumayan banyak tuh ya, 1935. Ini dia lihat nih, terkena SARS-CoV-2, kemudian dilihat mana yang CC itu adalah yang super taster. Ini yang CG, ini yang GG tadi ya. Ternyata yang masuk rumah sakit lebih banyak yang variasi GG dibandingkan yang CC. Demikian juga lama sakitnya. Lebih lama yang variasi GG dibandingkan yang CC. Dan ini bermakna. Jadi secara signifikan itu bermakna. Ini yang mereka temukan. Ini adalah jurnal yang baru juga tahun 2021. Jadi dikatakan pada yang super taster, yang CC, ini masuk rumah sakit jauh lebih rendah dibandingkan yang GG. Demikian juga resiko terkena infeksinya. Pada CC, ini lebih rendah dibandingkan yang GG. Di mana di sini dikatakan CC ini yang super taster. Sehingga dikatakan bahwa variasi genetik di gen ini dapat memprediksi apakah seseorang itu akan lebih berat terkena COVID-nya atau tidak, atau seseorang itu akan lebih mempunyai daya tahan tubuh terhadap COVID. Nah, tentu saja kalau seseorang itu mempunyai variasi yang CC, jadi yang lebih mempunyai daya tahan tubuh yang tinggi, bukan berarti dia pasti tidak kena, tetap mesti menjaga. Karena banyak faktor yang akan mempengaruhi di situ. Demikian juga yang mempunyai risiko lebih tinggi, tetap bisa menjaga supaya jangan sampai terkena. Tapi dengan kita mengetahui tersebut, kita bisa berjaga-jaga. Jadi tetap vaksin tetap mesti dilakukan, pakai masker, menjaga jarak, itu tetap harus dikerjakan. Kita tetap harus mempunyai shield. Kita mesti tetap mempunyai pelindung baik dari masker tersebut, vaksin, menjaga jarak, ataupun dari nutrisi kita. Ini saya keluarin superhero, Superman dan Wonder Woman. Kenapa? Karena ada salah satu teman baik kita selalu menyebut kita berdua, Dr. Gunawan sebagai Superman dan aku Wonder Woman. Bukan itu maksudnya. Jadi kita perlu ada shield di situ. Nah, apakah shieldnya itu? Saat ini masih makanan kita. Ya, modal kita saat ini adalah dari makanan kita yang akan mendukung kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Saya memberi contoh. Ini dulu waktu zaman perang. Ada tembok untuk menjaga supaya jangan sampai musuh masuk. Dan serdadu ini akan memonitor tembok tersebut. Jangan sampai tembok tersebut rusak. Karena kalau ada yang rusak, bisa ada yang masuk. Ya, demikian juga dengan pertahanan tubuh kita. Itu tadi menggambarkan barrier eksternal. Daya tahan tubuh dari luar. Gen tadi itu ada di luar. Ya, itu yang baru diketemukan, yang baru dipublish ya. Jadi dari luar yang dia lindungi. Dengan dari luar kita tahu, kita udah bisa, oke, kita mesti hati-hati di situ ya. Tapi pertahanan luar itu membutuhkan yang namanya juga selain protein, lemak, bagus juga dia membutuhkan vitamin dan mineral. Vitamin dan mineralnya itu apa? A, B, C, D, E. Juga mineral, salah satu zinc. Ya, kalau dulu kita beket banget di vitamin C. Tapi kita bisa lihat, kita butuh A, B, C, D, E. Dan sini kita bisa lihat, D ikutan. Kenapa vitamin D jadi naik daun? Sudah seperti obat dewa juga yang ikuti. Padahal dia bukan obat. Dia hanya vitamin yang membantu, mendukung sistem daya tahan tubuh kita dan segala macam proses di dalam tubuh kita. Jadi dia bukan obat, tapi dia mendukung. Demikian juga zinc, dia mendukung dari luar. Kalau sampai virusnya itu masuk, kita punya barrier di dalam. Barrier di dalam itu ada yang lini pertama dan lini kedua. Lini pertama itu didukung oleh vitamin dan mineral juga. A, B, C, D, E. Juga ada zinc di sini. Ya, jadi tidak hanya C. Ada D, ada zinc, ada mineral yang lainnya.
Jadi lini pertama ini seperti sel darah putih atau makrofag atau dendritic cell. Itu kerjaannya seperti Pac-Man, makan-makanin. Ya, makan-makanin di situ supaya virusnya atau kuman itu bisa dia bunuh, bisa dia matikan. Dan dia akan jadi sel mati ya di situ. Dan ada tugas dari sel lain lagi yang untuk menyingkirkan sel mati tersebut. Nah, sel yang di sini yang bertugas makanin ini, ada yang namanya makrofag atau dendritic cell, itu mempunyai tugas kasih laporan kepada jenderal. Nah, dia bawa si musuh tersebut, dia tangkap, dia lapor ke jenderal. Pak Jenderal, ada musuh datang. Nah, Pak Jenderalnya adalah sel T, ya. Dan Pak Jenderal itu begitu dikasih tahu, oh, ada musuh toh, datang. Oke, jadi saya mesti siapin bala tentara. Dia siapin bala tentara. Tapi karena dia perlu waktu, makanya dia kerjanya rada belakangan. Dia siapin bala tentara di sini, dan kemudian dia kasih tahu juga nih si sel B. Jadi ini udah second line defense. Sel B, ini ada musuh. Ayo kita barengan lawan musuh ini. Jangan lupa ya, nanti kamu bikin antibody, terus kamu mesti ada sel memori. Kamu ingat-ingat, lain kali kalau mereka datang, kita bisa melawan mereka. Dan mereka butuh apa? Dia juga butuh vitamin A, B, C, D, E. Jadi kita bisa lihat nggak hanya vitamin C, vitamin D ada di sini, zinc juga ada di sini, ya. Dan kita bahas satu-satu tentang vitaminnya dan hubungannya dengan genetik, ya. Tadi kita bisa lihat vitamin A, itu penting banget ya, udah di depan dibutuhkan untuk sistem pertahanan tubuh kita. Gimana data saya tentang vitamin A tersebut? Ternyata 9 dari 10 orang Indonesia, jadi 90% mengalami variasi di gen vitamin A. Sehingga bila dia mengalami variasi tersebut, vitamin A-nya dia butuh lebih cukup. Ya, nih kita bisa lihat nih, vitamin A itu berperan bagus banget. Ini diperkirakan untuk di awal, untuk mencegah terjadinya ARDS, jadi kerusakan yang di paru ini. Jadi ada peran dari vitamin A. Jadi dari nutrisi ini kita mencegah, jangan sampai keburu ngerusak semuanya itu. Dan ternyata 90% itu mengalami variasi genetik. Sehingga kalau kita ngarep-ngarepin vitamin A dapat dari wortel, itu nggak bisa maksimal cukup. Pada 90% orang itu membutuhkan vitamin A dari protein hewani, sumber vitamin A. Jadi dari ayam, dari ikan. Jadi nggak bisa, misalnya kita butuh vitamin A, terus makannya wortel. Nggak bisa. Sistem pertahanan tubuh kita nggak bisa nunggu juga. Vitamin C ini udah beken. Semua orang juga sudah mengkonsumsi vitamin C. Dan saya lihat dari data saya, itu 2 dari 5 orang, mungkin 30% itu membutuhkan vitamin C sedikit lebih banyak daripada orang lain. Vitamin C ini penting banget untuk kemana-mana. Tadi juga bisa lihat ya. Jadi pada orang yang mengalami variasi di gen vitamin C, dia membutuhkan vitamin C lebih banyak. Ini dari jurnal yang terbaru juga, Agustus 2020, di mana kerjanya vitamin C. Tadi kita bisa lihat Dr. Gunawan terangin mengenai interleukin 6, TNF-alpha, ini ada peran daripada vitamin C. Di mana omega 3 ini berperan dalam meningkatkan interleukin 10 itu yang menekan si badai tadi. Jadi makanan kita itu mempunyai peran dalam menekan badai-badai tersebut. Kenapa? Makanya kita kalau sakit nggak bisa hanya makan karbo aja, karena yang lainnya itu sangat penting banget. Protein itu penting banget, lemak bagus itu penting banget. Vitamin tersebut ini penting banget untuk menekan si badai tersebut. Di sini juga ada zinc. Ini yang mencegah ke arah supaya virus jangan sampai makin banyak. Dan gimana dari data saya? Ini tadi ya, 2 dari 5 orang Indonesia itu membutuhkan vitamin C lebih tinggi. Jadi kalau kita tahu data genetik kita ngerti. Intervensinya ya nggak bisa yang di kecil-kecil, mesti sedikit lebih tinggi. Gimana dengan vitamin D? Ini vitamin yang memang lagi naik daun. Dia berperan di setiap lini. Ya, sebenarnya tidak itu aja, karena vitamin D itu kalau kurang segala macam penyakit akan resikonya meningkat. Nah, ini kemungkinan kerjanya dari vitamin D untuk ke arah COVID-19. Ya, salah satunya untuk ke arah mencegah kerusakan di paru, juga ke keseimbangan ACE sama ACE2, dan replikasi virus juga itu diperani oleh vitamin D. Jadi vitamin D berperan di situ.
Jadi jangan sampai keburu telat, virus sudah keburu banyak, baru ingat, oh iya vitamin D butuh ya. Kenapa? Karena 86% dari data genetik pasien saya, itu 86% mengalami variasi atau mutasi di gen vitamin D. Sehingga kalau tidak diberikan suplementasi, ya jadi kurang, mengalami defisiensi. Sedangkan kalau dia defisiensi, susah untuk fight, ya. Di mana gen tersebut berperan di sini. Jadi kalau misalnya di kulit kita itu ada vitamin D inaktif, dengan bantuan sinar matahari, dia akan menjadi vitamin D aktif dan dengan bantuan beberapa enzim dan yang membawanya ke seluruh tubuh. Apa yang terjadi tadi? 86% gen yang mengkoding untuk enzim 25 hidroksilase ini mengalami mutasi atau variasi. Sehingga jalan ke sininya ini rada terhambat. Jadi pada 86% pasien saya, kalau berjemur saja nggak bisa naik vitamin D-nya. Dia mesti diberikan vitamin D. Dan mesti kita lihat kadar vitamin D-nya berapa. Sehingga kita bisa memberikan vitamin D-nya harus lebih tinggi supaya bisa mencegah virus tersebut jangan sampai keburu bereplikasi atau makin banyak. Dan juga kalau misalnya dia mengalami variasi, yang bawanya juga nggak cukup, sehingga dia butuh lebih banyak supaya cukup. Ini kerja lagi vitamin yang lain, folat dan B12 ini juga berperan. Tadi kita bisa lihat ya, kalau ada gangguan sistem imun kita juga terganggu. Resiko kentalan darah ini juga makin meningkat kalau tidak cukup adanya folat dan B12. Ada beberapa penelitian di luar itu mereka menambahkan juga B12 di situ. Karena memang ternyata B12 itu berperan penting dalam sistem pertahanan tubuh kita. Ini data yang ada di Indonesia, 90% itu mengalami variasi di gen B12, sehingga dia butuh diberikan B12. Dan B12 ada di mana? Ada di hewani. Jadi makanya penting banget sih protein hewani tersebut. Ya, kalau tidak mengkonsumsi protein hewani berarti perlu adanya tambahan suplementasi B12. Demikian juga dengan folat ya, itu juga membutuhkan lebih banyak, sekitar 30% orang. Dan dia terdapat pada sayur-sayuran hijau dan kacang-kacangan. Demikian juga dengan zat besi, 50%. Dari data saya itu ternyata membutuhkan zat besi lebih banyak. Zat besi ini terdapat di hewani, juga terdapat di kacang-kacangan, di tahu tempe, di sayuran hijau. Tapi kalau dari nabati, dia membutuhkan vitamin C untuk supaya bisa bekerja lebih maksimal. Ini dikatakan vitamin zat besi ini berperan di limfosit. Gimana dengan magnesium? Magnesium juga ada daun di sini. Ini ada variasi genetik yang kita bisa lihat ya. Pada variasi yang TT ini, dia ternyata magnesiumnya itu cenderung lebih rendah. Sehingga pada kondisi seperti ini, mungkin dia membutuhkan magnesium lebih atau membutuhkan suplementasi magnesium. Di makanan kita ada di kacang-kacangan, ada di alpukat, ada di pisang. Ini sumber magnesium. Kita bisa lihat ya gen di magnesiumnya itu di TRPM6. Zinc. Ini juga, ini berperan juga. Jadi kalau misalnya dia sisi, dia cenderung zinc-nya juga lebih rendah. Sedangkan kita lihat tadi, zinc itu udah berperan di depan untuk menghambat replikasi virus. Sehingga kenapa? Dari awal tuh kita sudah memberikan zinc juga. Mungkin bisa nanya Dr. Gunawan pengalaman dia, apakah dia memberikan zinc di situ. Dia memberikan zinc di situ. Kenapa? Karena di awal juga dia kerja. Dikatakan kemungkinan kerjanya adalah dia mencegah si virus itu nempel ke itu, juga mencegah virus tersebut menjadi lebih banyak. Itu adalah tugas dari zinc. Dan zinc itu ada di makanan kita, ada di sumber hewani kita juga. Nah, gimana dengan gen interleukin 6? Ini ada diperiksakan. Ya, jadi pada orang-orang yang berisiko untuk interleukin 6-nya lebih tinggi, ya, jadi pada variasi yang CC atau GC, genotipenya, itu dia akan cenderung interleukin 6-nya lebih tinggi. Jadi apa yang kita mesti lakukan, ya kita mesti lebih agresif pada orang-orang tersebut. Atau kita tekan interleukin 6-nya dengan misalnya omega 3. Dan omega 3 itu banyak di makanan ikan laut.
SOD, ini antioksidan endogen, antioksidan yang diproduksi di dalam tubuh kita. Pada orang-orang yang mengalami yang genotype atau dia yang cis ya, atau variasinya cis ya atau CT, dia cenderung juga rendah. Jadi pada kondisi ini dia perlu didukung antioksidannya supaya cukup bekerja melawan si virus tersebut. Jadi antioksidan di tubuh kita, segala macam vitamin dan mineral, demikian vitamin dan mineral tersebut itu bekerja secara harmoni. Nggak bisa hanya C aja, nggak bisa hanya E aja atau B aja. Semua bekerja secara harmoni, baik vitamin D, zinc, magnesium, SOD, semua bekerja secara harmoni. Nah, gimana untuk mencegah? Karena ternyata pada orang-orang yang kegemukan, itu ternyata risikonya tinggi. Kita bisa lihat, inflamasinya lebih besar. Kenapa kita harus turun berat badan? Tapi jangan salah turun. Orang selalu memperhatikan hanya kilogram. Kita harus turunin lemak tubuh kita. Jangan sampai kita berada dalam kondisi kelebihan berat badan, kita nggak mau diet. Kita bilang, udahlah, nggak mau diet, biarin aja. Nggak bisa. Karena inflamasinya itu jadi lebih besar. Resiko kita untuk menjadi lebih berat itu makin naik. Resiko kena diabetes, resiko kena berbagai penyakit itu makin naik. Jangan nunggu sampai besok-besok baru oke, udah kena baru diet. Enggak. Jangan sampai kita kena berbagai penyakit tersebut. Turunkan lemak tubuh kita. Jadi jangan sampai salah diet. Kita di Rumah Sakit Medistra menggunakan body composition. Kita melihat komposisi tubuh orang. Turunnya itu harus lemak tubuh kita, tidak hanya kilogram. Kenapa? Karena kalau kelebihan lemak tubuh itu akan menyebabkan terjadi inflamasi. Inflamasi bisa menyebabkan badai. Jangan sampai inflamasi yang karena kita kelebihan lemak tubuh bertemu dengan inflamasi dari COVID-19, ini menjadi double storm. Ditambah dengan kekurangan vitamin D. Triple storm. Hal itu yang kita ingin cegah. Dan harus seperti apa dietnya? Apakah low carb, high fat, low fat, high protein, atau low biasa aja proteinnya, apa low carb? Memang kalau saya banyak menganalisis kalau di Medistra berdasarkan genetik seseorang. Sehingga nggak makan waktu, nggak trial and error. Dan kita lihat dari gennya, berapa kalori yang kita mesti turunkan, olahraganya seperti apa. Bisa lihat juga apakah dia memang suka gula atau gimana kebiasaan olahraganya, apakah dia perlu tinggi protein atau tidak. 5% dari data saya yang perlu tinggi protein ternyata, sisanya tidak. Karena targetnya adalah fat loss, bukan hanya weight loss. Mungkin saya nggak berlama-lama karena banyak banget yang pengen nanya mau Dr. Gunawan. Mari kita bersama-sama memutuskan rantai COVID-19. Saya kembalikan ke Amanda. Ya, terima kasih Dr. Cindy. Penjelasannya sungguh sangat mendalam, jadi kita bisa tahu lebih jauh ya bahwa nutrisi ini ternyata beyond the limit ya dok. Benar-benar punya. Karena saat ini kita punya modal hanya nutrisi, kita hanya punya modal daya tahan tubuh kita. Betul. Mungkin mau cek dulu Dr. Gunawan apakah udah kembali bersama kita ya. Tadi karena sinyalnya sempat keputus-putus, Dr. Gunawan udah hadir lagi kah? Karena ini jujur aja nih pertanyaannya langsung banyak banget untuk Dr. Gunawan dan juga Dr. Cindy. Ya, Dr. Gunawan, apakah sudah kembali? Sepertinya belum ya. Oke, kalau gitu kita akan bacakan pertanyaan dulu yang buat Dr. Cindy ya dok ya. Tadi saya ini pertanyaannya banyak banget dok, jadi saya mau coba simpulkan dari pertanyaan yang cukup banyak masuk ya dok ya. Yes. Masuk itu mengenai vitamin D dok, karena memang kan vitamin D saat ini lagi sangat happening, lagi banyak dibahas sama orang ya dok ya. Pertanyaannya itu ada yang kalau dari saya rangkum beberapa pertanyaan yang masuk itu ada 3 poin dok. Yang pertama adalah berapa sih intensitas level matahari itu yang bisa yang mampu mengaktifkan vitamin D di dalam tubuh kita, itu satu. Terus kemudian yang kedua, kalau misalnya punya kadar vitamin D rendah,
Cukup nggak sih kita berjemur saja tanpa suplementasi? Itu tadi sepertinya Dokter Cindy sudah jelaskan, mungkin bisa dijelaskan ulang ya Dok ya. Mungkin ada Yang kaitannya. menunjukin suatu dokter Gunawan aja. Boleh. Satu lagi apa namanya, bukan tentang vitamin D tetapi kebutuhan vitamin yang lainnya Dok, seperti vitamin A, vitamin C dan lain-lain. Itu seberapa banyak sih Dok kita harus konsumsi? Nah, itu Dok ceritanya. Ya, Sambil silakan Dok. aku dulu atau dokter Gunawan? Oh, dokter Gunawan hilang. Ya udah. Iya, Dokter Aku Gunawan mau masih belum. share screen tentang vitamin D ya. Bentar. Jadi berapa lama tadi ya yang ditanyakan kan? Iya betul Dok. Jadi seberapa besar intensitas sinar matahari itu yang bisa mengaktifkan vitamin D dalam badan kita tuh seberapa gitu Dok? Ya, jadi di sini dikatakan ini saya ambil dari perkumpulan dokter spesialis kulit kelamin konsensus dari Satgas COVID-nya ya. Jadi untuk menghasilkan 1000 IU, UV index tingkat 5 pada tipe kulit 4, itu dengan pajanan area wajah kedua lengan itu per waktu 10 menit. Wajah kedua lengan, kedua tungkai itu 6 menit. Seluruh tubuh itu 4 menit. Ya. Nah, pada jam 10.14 itu UV indeksnya tinggi, 8/11. Sehingga ini meningkatkan resiko kerusakan kulit, ya resiko terjadinya kanker makin naik, sehingga dokter dari Satgas COVID yang dari dokter spesifik kulit kelamin itu menyarankan jam 9, 5 menit dahulu, kemudian dinaikkan secara bertahap, 15 menit, sampai 15 menit, 2-3 kali seminggu. Jadi jam 10 sampai jam 2 dikatakan berisiko kulit terbakar surya serta penurunan imunitas tubuh kita. Jadi memang disarankan di jam 9. Nah, akan tetapi kalau lihat tadi dari gen saya, 86% mengalami variasi atau mutasi di gen yang berperan dalam metabolisme vitamin D. Sehingga pada 86% pasien saya tersebut, jadi data saya itu sekitar 1000-an pasien ya, itu kalau mau berjemur lama juga naiknya susah. Mau naik angka 1 atau 2 aja susah banget, dan dalam kondisi itu nggak bisa nunggu. Dia harus diberikan suplementasi, dan mungkin perlu sedikit lebih tinggi supaya lebih cepat naik kadarnya, karena rata-rata semua pasien yang datang, hampir semua, itu rata-rata vitamin D-nya di bawah normal. Jauh banget. Dokter Gunawan tuh, pengalaman ngobatin dengan vitamin D, memberikan suplementasi vitamin D pada pasien COVID-19 ya, Dokter Gunawan. Ya, baik, terima kasih Dokter Cindy untuk penjelasannya mengenai suplementasi. Ini mumpung Dokter Gunawan udah balik sama kita. Halo Dok. Hai. Ke freeze lagi. Ya, Dok, ini udah banyak yang masuk Dok pertanyaan untuk Dokter Gunawan. Ya. Saking banyaknya Dok, mungkin saya nggak bisa bacain satu persatu, saya akan rangkum ya Dok ya. Pertanyaan yang banyak masuk mengenai COVID-19 itu adalah yang pertama, apakah ada harapan bisa kembali pulih seperti sedia kala Dok untuk paru-paru yang memang sudah kena COVID-19 ya, dan memang ada mungkin kalau dilihat dari ronsennya itu putih penuh dan mungkin ada kerusakan-kerusakan di jaringan parunya, itu ada harapan nggak sih Dok untuk dia itu benar-benar bisa balik 100% normal? Itu pertanyaan yang pertama Dok. Kemudian pertanyaan yang kedua yang bisa saya simpulkan adalah gimana Dok caranya supaya kalau kena COVID-19 itu nggak sampai kena badai sitokin? Itu dulu Dok. Silahkan Dokter. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, apakah paru-paru kita kembali normal? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini adalah penyakit virus. Sebetulnya yang merusak paru kita itu bukan virus itu sendiri. Jadi virus ini tidak bersifat sitopatik namanya, tidak mengganggu langsung ke paru-paru kita. Jadi tidak menghancurkan sel-sel paru kita. Akan tetapi karena ada virus inilah, dia menyebabkan peradangan. Peradangannya itulah yang menyebabkan kerusakan yang terjadi di paru. Jadi ibarat kata, kalau kita analogikan paru kita itu seperti kulit, apa yang terjadi pada saat awal adalah kayak kita jatuh di aspal, terjadi luka dan bengkak. Itu yang terjadi di paru kita, ada luka dan bengkak paru-parunya.
Kemudian setelah itu timbul apa? Timbul koreng. Itu yang terjadi pada fase recovery pasien-pasien COVID. Nah, ini berlaku untuk semua pasien COVID yang ada peradangan di parunya. Apakah kembali normal? Ya, itu kita kembalikan lagi pada kondisi si pasien itu sendiri. Apakah dia ada penyakit-penyerta yang lain, kemudian dia sebelumnya paru-parunya kondisinya seperti apa, misalnya pasien ini ternyata paru-parunya sudah jelek. Pasien-pasien yang COPD misalnya perokok berat, kemudian ada riwayat penyakit TBC sebelumnya, ya mereka tidak akan pernah bisa kembali ke normal lagi biasanya. Pasti akan ada namanya fibrosis atau keloid. Itu yang sering terjadi pada mereka yang ada komorbid. Nah, kita mesti hati-hati sekali pada mereka yang pada fase recovery ini harus dipantau ketat. Karena kalau tidak, akan muncul fibrosis. Jadi fibrosis itu seperti keloid di kulit. Ibaratnya kalau habis jadi koreng, kemudian dia jadi keloid. Nah, kalau keloid di kulit aja, keloid itu tidak lentur, tidak fleksibel. Itu juga terjadi pada paru kita. Paru-paru kita itu jadi seperti terikat. Dia tidak bisa mengembang-ngempis dengan baik. Jadi menyebabkan kapasitas parunya berkurang, kemudian paru-parunya juga tidak bisa berfungsi dengan baik. Maka dari itu mereka-mereka yang pasca recovery COVID harus dipantau terus kondisi paru-parunya, tidak serta-merta oh udah sembuh, udah negatif, udah selesai. Tidak serta-merta segampang itu. Ya, rata-rata mereka yang sehat, yang tanpa komorbid, paru-parunya walaupun sejelek apapun akan kembali seperti normal. Akan tetapi gejala yang ditimbulkan oleh semacam rasa sesak, ngos-ngosan, ngap, rasa sesak nafas, berdebu ini kita bilang sebagai salah satu gejala long COVID. Ada juga sekarang istilah chronic COVID, bahkan setelah lewat dari 6 bulan dan setahun, mereka masih mengalami rasa sesak nafas. Itu juga banyak seperti itu. Jadi terus terang, untuk COVID ini masih banyak hal yang masih harus kita pantau terus, masih kita pelajari saat ini. Oke, baik Gitu. Dokter Gunawan. Kemudian Mungkin untuk pertanyaan yang kedua, ya, pertanyaan yang kedua, Dok. Yang kedua tadi tentang bagaimana cara mencegah badai sitokin. Ya, badai Sebetulnya ini sitokin. berkaitan sekali dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Cindy tadi. Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Cindy tadi bahwa ada beberapa multivitamin, mineral yang ditengarai kalau kita kekurangan, itu akan merangsang timbulnya hipertensi atau peradangan yang berlebih dari badan kita. Seperti salah satunya adalah vitamin D. Ada penelitian yang besar di Eropa pada mereka-mereka yang defisiensi vitamin D sering terjadi badai sitokin. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyak mineral-mineral lain seperti kuprum, zinc, kemudian ada yang paling baru ini mangan, itu magnesium. Itu juga kalau mereka mengalami defisiensi, ya mereka akan mengalami badai sitokin. Banyak hal yang masih harus diteliti pada badai sitokin ini karena banyak pasien juga yang muda tidak ada komorbid tapi mengalami badai sitokin ya seperti salah satu pasien saya yang masih muda sekali masih umur 35 tahun masuk ke poli saya nggak tanpa ada keluhan apapun pada hari ke-89 dia tiba-tiba mengalami demam mendadak dan paru-parunya sudah mengalami pneumonia yang luas. Hal itu yang masih sampai sekarang kadang-kadang kita tidak mengerti ini kenapa nih pasien kayak gini. Dan saat ini saya sedang menjalani penelitian ya, kita ngumpulin sampel dari Indonesia untuk melakukan genomic sequence. Jadi kita genome sequence semua pasien-pasien tersebut kita genomic sequencing, ya, kita kirim ke Jerman untuk menilai gen-gen mana yang bermutasi yang menjadi faktor risiko pasien-pasien yang mengalami COVID yang berat. Mungkin 1-2 bulan lagi datanya baru terkumpul semua ini. Datanya dari seluruh dunia soalnya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Gunawan untuk penjelasannya. Mungkin ini berkaitan juga ya dengan gen yang hari ini kita bahas. Tadi Dokter Cindy juga udah sempat jelaskan mengenai gen TAS2R38 ya Dok, yang saat ini sudah bisa kita periksakan untuk melakukan penapisan ya, bukan penapisan sih sebenarnya, untuk self awareness aja dulu ya, tentang apakah diri seseorang ini gampang ketularan
atau terinfeksi COVID-19, dan apakah kalau misalkan terinfeksi COVID-19 itu mudah menjadi parah atau tidak gitu ya. Dokter Cindy tadi sempat menjelaskan tentang gen tersebut ya dok ya, yang untuk bisa kita melihatnya, dan tentunya kita juga akan menanti hasil penelitian yang sedang tengah dilakukan sama Dokter Gunawan dan kawan-kawan. Nanti mungkin akan semakin memperkaya hasanah genetik kita ya dok untuk melihat ini. Nah, ada pertanyaan untuk kedua dokter mengenai genomik yang terkait COVID-19 ini ya. Apakah kalau kita bisa mengetahui genetik ini, kita bisa nggak memprediksi sequel pasca COVID-19 yang akan terjadi pada diri seseorang? Jadi sebelum COVID-19 mungkin dia nggak punya apa-apa gitu, nggak punya penyakit apa-apa, nggak punya komorbid apa-apa, tetapi setelah terkena COVID-19 kemudian muncul sequelnya gitu dok, atau kelanjutannya seperti yang tadi dokter jelaskan, mungkin seperti fibrosis paru dan yang lainnya. Kalau dengan tes genetik ini tuh bisa nggak sih memeriksa sequel itu dok? Mungkin dokter Cindy dulu, silakan dok. Ya, kalau yang tadi yang pemeriksaan yang baru yang TAS2R38 tersebut, itu adalah resiko untuk kita terkena COVID atau menjadi lebih berat atau lebih lama dirawat, ya. Itu pada gen-gen tertentu dengan cara melihat gen tersebut. Jadi itu salah satu gen yang mungkin bisa kita pertimbangkan untuk melihat apakah akan menjadi lebih berat atau tidak. Tapi ternyata mungkin dengan nanti berjalannya penelitian-penelitian yang lain akan ketemu lagi gen-gen lain yang akan berhubungan di situ. Saat ini kita udah tahu ini. Nah, yang lainnya adalah kalau dari nutrisi, tentu saja kalau saya melihat ada variasi genetik atau mutasi genetik di beberapa vitamin dan mineral dan dia mempunyai resiko berbagai penyakit, itu tentu saja kita sudah intervensi dari awal. Jadi kalau misalnya kita udah tahu, misalnya tadi dia butuh vitamin D lebih tinggi, ya mungkin kita akan mempertimbangkan untuk memberikan vitamin D lebih tinggi dengan data biasanya D25OH-nya. Jadi lab-nya itu untuk menentukan kita akan lebih agresif untuk di dosis berapa. Jadi kalau dari saya mungkin memang masih banyak yang menjadi pertanyaan, tapi salah satu gen yang tadi itu bisa untuk memperkirakan kita untuk lebih berhati-hati atau lebih bagaimana supaya jangan sampai kalau kita beresiko untuk terkena COVID yang lebih berat, kita udah tahu dan kita lebih menjaga baik dari segi makanannya atau memakai masker, menjaga jarak, semuanya itu. Preventifnya ya dok ya. Ya. Kalau Dokter Gunawan, silakan dok tanggapannya. Ya, seperti yang Dokter Cindy tadi sampaikan, memang sampai saat ini data genomic sequencing ini memang masih banyak sekali yang harus dipelajari, terutama pada kasus COVID ya. Terus terang masih banyak sekali gen-gen yang lain seperti gen E1, E2, kemudian gen-gen yang lain yang ditengarai kalau memang ada down regulation atau ada mutasi pada gen-gen tersebut, pasien-pasiennya jadi riskan atau rentan mendapat infeksi COVID. Ada juga gen-gen lain macam-macam yang mungkin bisa menjadikan patokan kita, tolok ukur kita nanti di kemudian hari, bahwa ini pasien kalau ada gen seperti ini harus dipantau ketat. Harus dipantau ketat karena kalau sampai terinfeksi COVID kondisinya bisa berat. Seperti itu. Mungkin kita tunggu aja nanti, mungkin dalam 2-3 bulan lagi akan ada full genomic sequence pada host-host atau orang-orang sakit ini. Jadi kita bisa mungkin ada pemeriksaan lebih lanjut gitu. Iya, iya. Moga-moga ya Dokter Gunawan, terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya ini yang paling banyak masuk juga itu tentang vaksinasi nih, Dokter Cindy dan Dokter Gunawan ya. Dokter Gunawan belum vaksin. Vaksinasi simpang siur ya. Mungkin saya bantu sedikit ya mengenai vaksinasi ini, mungkin sama kayak KB ya dok. Walaupun sudah divaksinasi ya tetap aja masih bisa kena kalau kita nggak jaga prokes. Intinya vaksinasi itu hanya menurunkan risiko untuk bisa terkena infeksi COVID-19 dan juga dari derajat keparahannya. Seperti itu ya dok ya. Nah kemudian ini ada pertanyaan yang menarik dok, ya dari Ibu Yeni ya, mengenai sebenarnya tuh berapa lama sih antibodi itu bisa bertahan pada orang yang sudah kena COVID-19 dok? Bahkan ada yang bilang tuh 3 bulan dan sebagainya, tapi mungkin setelah 3 bulan ada juga yang memeriksa kadarnya juga masih ribuan gitu dok, masih tinggi dan bahkan masih bisa menjadi pendonor dari plasma konvalesen ya, itu seperti itu dok. Jadi kira-kira berapa lama? Mungkin Dokter Gunawan dulu.
Ya, jadi untuk antibodi, sebetulnya antibodi itu merupakan salah satu respon imun atau respon daya tahan tubuh kita kalau kita kena infeksi. Jadi responnya itu individual sekali, masing-masing orang beda-beda. Bahkan orang yang kembar, kalau kita teliti, kita vaksin sama-sama, respon imunnya tuh bisa beda. Jadi satu misalnya jadi 4.000, satu nggak muncul antibodinya. Jadi dan ketahanan antibodi di dalam badan kita itu banyak hal yang mempengaruhi, termasuk salah satunya adalah asupan makan kita, asupan gizi kita, bagaimana cara kita jaga kesehatan kita, itu juga mempengaruhi kadar antibodi di dalam badan kita. Rata-rata antibodi yang neutralizing, jadi antibodi yang bisa menetralisir virus COVID itu pada mereka-mereka yang mengalami kasus sedang berat, sakit sedang berat. Itu kan antibodinya akan lebih tinggi daripada mereka yang kasusnya ringan. Biasanya mereka bertahan 6-8 bulan. Oh, sampai 8 di dalam bulan ya? darahnya. Baru mereka akan mengalami penurunan. Betul. Pada Mereka saat kasus penurunan yang itu berat mereka tuh butuh bertahan vaksin ya? lebih lama ketimbang mereka yang kasusnya ringan. Jadi pada saat Begitu, memang iya. kadar Jadi begitu antibodi turun, kita perlu. Iya, perlu pada booster saat ya, Dok? kadar antibodinya turun, kita perlu booster. Oh, Betul, kita perlu booster. Tapi sampai saat ini memang kita belum punya kadar pasti berapa harus di booster, antibodi sekian harus di booster itu belum ada. Jadi kita ikutin saja dari pemerintah bahwa untuk mereka survival atau penyintas COVID direkomendasikan untuk vaksin 3 bulan dari sembuh, begitu. 3 bulan dari dinyatakan sembuh. Nah, untuk Dokter Cindy, Dok, saya pernah membaca, Dok, ya sebuah jurnal juga ya, Dok, yang mengatakan bahwa respon terhadap vaksin itu tuh juga dipengaruhi oleh nutrisi yang kita punya di dalam tubuh. Dikatakan bahwa orang-orang yang kurang terpenuhi nutrisi baik makro maupun mikronutriennya itu merespon lebih lambat terhadap vaksinasi dibandingkan dengan orang-orang yang baik gizinya. Boleh diceritain nggak, Dok? Itu seperti apa, Dok? Iya, jadi seperti tadi gambar saya yang gambar tentara tadi, di mana di situ menggambarkan. Jadi selain dari kita butuh si sumber protein, makronutrien, lemak bagus ya, di situ juga dibutuhkan mikronutriennya, vitamin dan mineralnya. Dan di setiap lini itu membutuhkan semua itu. Jadi nggak bisa misalnya hari ini kayaknya saya nggak makan sayur dulu deh, nanti minggu depan atau bulan depan. Nggak bisa seperti itu. Jadi makanan kita itu mesti balance setiap hari supaya semua daya tahan tubuh kita itu bisa bekerja secara maksimal. Karena kita nggak tahu kapan kita akan terpapar, kapan kita akan gimana. Kita mesti siap setiap saat dengan semuanya lebih nutrisinya lebih maksimal. Jadi jangan sampai misalnya hari ini kayaknya aku mau makan karbo dulu, mau yang manis-manis dulu, proteinnya nanti besok-besok, sayurnya juga besok-besok, buahnya besok-besok. Karena sering pasien COVID gitu karena mereka bilang, "Ntar dok, aku lagi mau menaikkan daya tahan tubuh." Oke, makannya apa? Itu dok, donat, nasi goreng, Biar roti. happy, Bukan Dok. protein yang dipikirin, bukan protein, bukan lemak bagus, bukan sayur, bukan buah, tapi karbo. Terus makan apa? Gorengan, masalah. Jadi itu yang kadang-kadang salah, yang image orang tuh, oh mesti makan banyak, yang dimakan adalah karbo dan lemak jenuh. Di mana itu mungkin salah. Iya, mesti lebih banyak, kebutuhan lebih tinggi, kebutuhan protein lebih tinggi, tapi bukan donat atau segala yang karbohidrat sederhana itu yang dia konsumsi. Dia butuhkan sesuatu makronutrien yang bagus, lemak tidak jenuh, terus lemak tidak jenuh lebih banyak, ya omega 3 itu banyak tuh dari pedoman-pedoman penelaksanaan untuk COVID-19 itu seperti EPA, itu dibutuhkan untuk membantu memaksimalkan penyembuhannya. Jadi karbo biasanya nggak usah terlalu banyak-banyak, proteinnya lebih ditingkatkan dan didukung dengan vitamin dan mineral. Jadi kenapa vitamin D, sisik itu jadi naik daun, magnesium itu juga naik karena itu dia butuh, biarpun perintilan tapi dia butuh, dan itu dia kalau tekor jadi kayak lingkaran setan kerusakannya gitu. Iya, benar Dok, benar Dok.
Setuju. Jadi kadang-kadang dok memang ada anggapan, ini saya tuh kan habis sakit, jadi supaya imun saya naik saya harus happy. Nah saya ini happy-nya adalah dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang tadi dokter bilang gorengan dan lain sebagainya itu dok. Jadi itu nggak benar ya dok, harus tetap on the track nutrisinya supaya semua berjalan dengan baik, even antibody juga bisa berjalan dengan baik gitu. Ya, protein apalagi itu sering Yes. pada pasien-pasien itu dia mesti cepat mengembalikan karena saya punya data pasien saya yang dengan ventilator itu dia melakukan body composition itu ototnya turun lebih dari 20%. Kalau dia nggak segera mulai berolahraga, nutrisinya nggak segera dipenuhin, mungkin kerusakannya jadi makin banyak kali ya karena asupan proteinnya nggak cukup, makin nggak kuat karena dia nggak langsung melatih, nggak ada fisioterapi atau latihan-latihan yang bertahap tersebut, ya itu yang pasien itu membutuhkan sekitar 5-6 bulan baru ototnya kembali ke sebelum sakit, lama banget. Oke, jadi protein itu penting terutama untuk recovery ya dok ya, untuk recovery setelah mungkin Ya, sel-sel kita protein, banyak lemak yang bagus, rusak ya. vitamin, mineral semuanya dibutuhkan. Betul. Jadi jangan melulu hanya karbo saja, tapi juga full nutrisi. Nah, kemudian bisa dilengkapi juga mau kita fokus ke yang mana mikronutriennya itu kita bisa lihat dari hasil genetik kita seperti apa gitu. Apakah kita ini mesti lebih fokus kepada vitamin C-nya dibanding orang lain atau justru sebenarnya kita tuh lebih fokusnya itu pada seperti zat besi ya dok ya. Tadi kita juga ngelihat bahwa zat besi itu ternyata berperan pada maturasi atau pematangan sel limfosit ya. Jadi di mana pada saat COVID-19 ini kan limfosit itu perannya besar sekali untuk menciptakan antibodi yang spesifik ya dok ya khusus. Dan dari pengalaman saya itu ternyata pada pasien walaupun 5% yang butuh high protein, itu kalau nggak saya penuhin tinggi protein, ototnya susah banget naik. Oke. Jadi perlu protein lebih tinggi, walaupun setengah mati makannya, kadang-kadang mereka bilang, aduh ntar aku gendut. Enggak tuh, tetap bisa turun. Karena kan ikutin data genetik ini. Iya, betul. Oke, baik. Dok, ini ada pertanyaan dari Pak Yudi ya untuk Dokter Cindy ya dok. Kalau kita apakah di analisis Nutrigenmi ada deskripsi khusus terkait risiko COVID-19? Oh ya, tadi ada, kita jelasin ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau sudah pernah ambil tes, apakah hasilnya itu tuh bisa digunakan untuk kemudian hari dok? Misalnya untuk mengetahui risiko reinfeksi, atau kita harus ambil tes lagi gitu dok? Yang saya sering lihat ada resiko untuk karena resiko diabetes, resiko kegemukan, resiko reinfeksi kayaknya belum ada ya di data genetik. Maksudnya apakah tes ini tuh bisa berlaku seumur hidup atau dia harus ulang lagi dok untuk tahu? Ya, untuk gen yang sama itu akan berlaku seumur hidup. Tapi memang kalau ada pemeriksaan gen lain lagi, mungkin itu perlu menambahkan karena kan itu penelitian tetap berjalan. Nah, mungkin kalau whole genome sequencing-nya keluar lagi nih gen ini, gen itu. Nah, itu mungkin perlu diperiksakan lagi. Tapi kalau gen yang sudah diperiksakan itu nggak bakalan ganti. Seumur hidup adalah itu. Yang tadi Dokter Gunawan juga ceritakan ya, yang sedang dalam proses penelitian itu, kalau misalkan nanti terbukti itu bisa ditambahkan ya dok, sebagai apa namanya tambahan gen untuk melihat risiko infeksi COVID-19. Seru banget sih ini mengenai COVID-19 ini. Nah dok, ada pertanyaan nih dok, ini cukup cukup menggugah juga ya. Menurut dokter berdua nih, jadi kita ngelihat COVID ini kayak gini dok ya di seluruh dunia. Apakah mungkin ada orang-orang yang tidak akan terkena COVID-19 atau justru semua orang pada akhirnya akan kena COVID-19 hanya dibedakan derajatnya aja? Gimana dokter Gunawan? Pertanyaan yang menarik sebetulnya itu juga pertanyaan saya sebetulnya. Karena gini, pada kasus-kasus yang sifatnya pandemi seperti ini, itu memang seperti kita lihat aja kasus yang dulu influenza. Zaman dulu influenza pandemi pada tahun 1800-an aja sudah banyak yang meninggal dan semuanya pasti kena. Ya seluruh dunia pasti kena. Kalaupun ada yang lolos, di kemudian hari juga akan kena. Jadi kondisi namanya sesudah pandemi, terus terang kita semua harus siap-siap. Anytime kita bisa kena. Ya tentu saja vaksin salah satunya adalah cara gimana kita supaya bukannya tidak kena ya, vaksin itu tidak melindungi kita 100%, tidak. Tapi vaksin itu melindungi kita. Kalau kita sampai terpapar, kita tidak sakit berat.
kita tidak sakit berat. Itu intinya pada vaksin itu. Gitu. Iya, mungkin aku sharing sedikit kelas yang saya ambil di Stanford tahun lalu. Iya. Itu ada gen namanya CCR5. Itu gen tersebut adalah tempat nempelnya si virus HIV. Jadi ada orang yang gen CCR5 itu mengalami mutasi total. Karena dia mengalami mutasi total, itu kayak nggak ada tempatnya. Jadi tempat itu begini. Jadi harusnya si virus HIV ada tempat nempelnya. Karena dia mutasi, nggak bisa nempel. Nah, orang tersebut nggak bisa terkena HIV karena gennya mutasi. Tapi kalau dia mutasi sebagian, dia mungkin kena dan mungkin tidak terlalu berat. Sehingga mereka melakukan penelitian, ada satu orang kena leukemia kalau nggak salah, perlu sum-sum tulang, dan dipikirkan adalah untuk memberikan donor, dan dia juga HIV. Jadi diberikan donor pada orang yang mengalami mutasi di gen CCR5 tersebut. Nah, diberikan pada orang tersebut, nah HIV-nya jadi sembuh, leukemia juga terbantu. Jadi karena gennya tersebut mutasi, sehingga akhirnya dibikin obat yang ini supaya si CCR5 ini ketekan. Nah, tapi kayaknya begitu ini nemu, si virusnya kayaknya pinter lagi, dia cari tempat lain lagi. Nah, sehingga itu yang perlu dipikirin lagi, ini pindah kemana lagi nih, mesti bikin yang lain lagi. Jadi memang mungkin aja ada orang-orang yang mungkin untuk tempat nempelnya si virus COVID itu ada yang mungkin kayak tadi, gen yang nggak bisa ditempelin sama si HIV tersebut, ada yang bisa, mungkin kita tunggu. Mudah-mudahan ada ya. Jadi untuk saat ini ya, tadi yang nanya Pak Yudi ya, untuk saat ini kita memang tetap masih harus waspada, walaupun Jakarta dibilang hijau lah, apalah segala macam, PPKM diturunin levelnya, bukan berarti masker ikut diturunin ke dagu. Jadi tetap dipakai dan tetap harus waspada selalu sih. Mungkin itu ya. Nah, Dokter Gunawan, ini ada yang japri loh ke saya. Bener-bener dok. Tapi nggak apa-apa dok, saya rasa saya perlu menanyakan ya ke dokter. Dok, tolong pendapatnya, bagaimana dengan kasusnya Pak Deddy Corbuzier yang mana sudah makan sehat dan olahragawan luar biasa masih kena badai sitokin? Silakan dok, Dokter Gunawan yang tahu. Ya, seperti yang saya tahu terus terang banyak hal. Jadi pada mereka-mereka yang usia muda, kuat, kemudian kita anggap mereka hidupnya sehat, kayak hidupnya sehat, makan teratur, olahraga teratur, badannya kuat, kok tiba-tiba jadi jelek? Banyak hal yang kita nggak tahu. Nah, memang salah satu teori yang mendukung adalah adanya teori hiperinflamasi, karena ada respon imun yang berlebihan. Pada mereka-mereka yang sangat sehat sekali, kadang-kadang respon imunnya itu berlebihan, menyebabkan peradangan yang hebat. Nah, peradangan hebat inilah yang akhirnya memicu terjadinya badai sitokin. Tidak terjadi pada semua orang, tapi pada orang-orang populasi tertentu ini terjadi. Dan kemarin pada saat lonjakan yang terakhir ini memang sangat terbukti sekali vaksin itu bisa melindungi hal tersebut. Pada saat Februari, pasien-pasien yang usia tua, mereka sangat menderita sekali kalau kena COVID. Tapi saat lonjakan yang terakhir ini, yang orang tua udah divaksin, mereka tenang-tenang, santai-santai. Demam aja kadang-kadang nggak ada. Mereka datang ke saya, dok, PCR saya positif. Tapi saya nggak kerasa apa-apa. Gitu. Nah, yang muda-muda yang datang, dok, saya demam, menggigil, demam, sesek, segala macam. Mereka berat. Gitu. Memang masih banyak misteri pada kasus COVID ini, yang memang kita harus tetap tunggu ya. Kita tunggu banyak penelitian-penelitian baru, terutama gen ini juga banyak. Nanti di kemudian hari memang terapinya akan based on gen. Jadi banyak hal, mungkin pernah lihat film Star Trek ya, mereka kan juga based on gen sebetulnya treatmentnya. Jadi mereka benerin tuh gen-gennya, jadi orangnya nggak pernah sakit lagi. Diabetes hilang, kanker hilang, bahkan penyakit yang aneh-aneh hilang. Betul, maybe in the future kita akan seperti itu. Iya. Mungkin ke arah situ ya. Dokter Cindy mungkin ada tanggapan dari segi gizi, dok? Mungkin aku keingetan itu kalau misalnya dia responsnya berlebihan seperti proses autoimun mungkin ya dok ya. Jadi sebenarnya kalau kita mempunyai respons tadi kan ada virus datang, kemudian sel T dan sel B bersiap-siap. Nah itu kan si tentara itu kan harusnya kalau virusnya atau musuhnya udah nggak ada, dia kan harusnya udah anteng aja, udah beres. Nah
mungkin pada proses yang beda tadi, dia masih tetap perang. Padahal musuhnya udah nggak ada. Nah, karena musuhnya udah nggak ada, dia pikir apa yang ada di depan dia mesti lawan nih. Dia tetap melawan terus karena nggak ada yang berhentiin. Ada tuh apa ya, CTLA-4 atau apa ya, CTLA-4 kayaknya itu ya. Jadi dia kan harusnya tugasnya berhentiin kan. Nah, mungkin dia rada-rada nggak gitu bisa kerja maksimal sehingga dia ngeremnya tuh kurang maksimal sehingga ini tetap radang-radang terus, dia nyerang-nyerang terus padahal udahan, kita udah merdeka, kita udah beres, kita udah nggak perang, jangan perang lagi. Mereka salah, dia pikir masih perang, dia pikir yang depan masih musuh, ya udah kita masih perang terus. Nah, itu mungkin yang membuat satu hal yang mungkin badainya jadi belum berhenti. Mungkin hal tersebut yang memang kita masih nggak tahu, dan memang itu baru ketahuan kalau misalnya diketahui gen tersebut. Mungkin saya jadi kepikiran juga, Dok, mungkin yang terjadi di Pak Dedi kan memang misteri juga ya, masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan gitu. Nah, mungkin bisa juga dilakukan penapisan dengan T2R TAS2R38-nya ya, Dok ya. Untuk ya boleh siapa tahu ya. high risk ya kan, Dok? Mungkin high risk tapi karena lupa prokes, lupa apa, sehingga kan tadi kan harusnya silia hidung itu apa, bulu-bulu hidung itu ngusir-ngusirin si virus, dia kemampuannya nggak gitu bagus sehingga masuklah virus tersebut. Tadi juga ada kan urusannya di NO, nitric oxide itu. Nah, aku juga sering banyak dapetin pasien yang ternyata gennya itu mengalami resiko nitric oxide-nya lebih rendah. Nah, pada orang yang seperti itu tentu saja mungkin kerjanya biarpun dia bagus di situ, tapi nitric oxide itu nggak gitu maksimal, sehingga ngusirnya juga tetap nggak bisa maksimal. Aku rasa banyak faktor yang mempengaruhi di situ. Oke, ya, gitu ya. Tidak menutup kemungkinan juga karena memang ini sesuatu yang misteri. Orangnya udah sangat sehat, nutrisinya baik, olahraganya kenceng, masih bisa sampai kena yang parah gitu ya, badai sitokin bahkan. Jadi ya masih banyak misteri yang bergelimangan gitu di era COVID-19 pandemik ini. Yang penting adalah mungkin satu hal yang kita tahu ya, Dok. Yang pertama berarti kalau bisa saya simpulkan dari diskusi kita di siang hari ini adalah prokes itu tetap penting. Jadi kita mesti hambat jalan masuknya. Jalan masuk COVID itu ya dari hidung, dari mulut, itu harus kita tutup gitu ya, Dok ya. Sama lah kayak kita punya rumah, kalau pagar kita tutup ya malingnya nggak masuk gitu. Ya kira-kira seperti itu prokes yang harus diutamakan. Kemudian yang kedua adalah mungkin kita bisa bantu dengan mengetahui bagaimana sih risiko kita untuk terkena infeksi COVID-19 ini dengan melakukan tes genetik yang memang udah ada, sudah beredar juga di Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, kita nggak boleh abai terhadap nutrisi ya, karena nutrisi ini ternyata perannya tidak sepele, karena perannya itu justru detail sekali terhadap antibodi kita, terhadap daya tahan tubuh kita gitu, dan semuanya itu harus dipenuhi. Tidak bisa kita hanya pilih satu makanan karbo saja atau satu makanan tertentu saja, tapi kita harus benar-benar penuhi gitu ya, Dokter Cindy. Baik, ini ada yang tanya apa nama tesnya? Tesnya namanya tes Nutrigenmi untuk risiko COVID-19, Bu. Ya, nanti silahkan Ibu Bapak yang udah hadir di sini kalau misalnya ingin melakukan pemeriksaan bagaimana risiko terhadap terinfeksi COVID-19 secara genetik, itu bisa hubungi Nutrigenmi ya, atau di Instagramnya atau ke Medistra, atau ke Rumah Sakit Medistra. Bisa ketemu Dokter Cindy, bisa ketemu Dokter Gunawan, malah lebih enak gitu ya, bisa ngobrol lebih banyak lagi.